Halo teman cerita. Selamat datang dalam cerita di pentas. Sudah siap bercerita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman cerita, sudah siap bercerita? Selamat datang dalam episode pertama cerita di pentas. Yeay. Baik, sebelum lanjut cerita, teman-teman cerita jangan lupa ya untuk tetap menerapkan 3M-nya. Jadi jangan sampai ketinggalan nih, rajin mencuci tangan, tetap menggunakan masker dan menghindari kerumunan. Juga teman cerita kami harapkan tetap waspada ya, utamakan keselamatan selama mendengarkan podcast pentas. Kalau teman cerita lagi beraktivitas yang membutuhkan konsentrasi yang tinggi, kami sarankan mendengar pentasnya di pause dulu dan lanjut mendengarkan ketika nanti punya waktu yang luang. Benar banget, kita nggak akan kemana-mana nih. Kita akan tetap ada di kanal kesayangan kita semua, di YouTube, kemudian podcast di Spotify dan Anchor. Teman cerita juga bisa subscribe ya. Kemudian bisa follow juga di Instagram dan Facebook kami di @pnsceritaintegritas. Biar nggak ketinggalan tiap episodenya. Nah Kak Is. Ya. Nah kita hari ini episode pertama. Jadi episode pertama cerita di pentas. Nah, yes. Boleh tahu nih, sebelum kita ngobrol berarti kalau ada cerita di pentas berarti ada yang mau cerita nih gitu ya. Okay. Sebelum kita mendengarkan cerita-cerita nih, sebenarnya cerita di pentas itu apa sih Kak gitu? Oke, baik Kak Tony. Tentunya masih dalam euforia kemeriahan Hari Anti Korupsi Sedunia yang kita laksanakan pada Desember tahun 2020 kemarin, walaupun kita nih sedang dibatasi interaksi secara langsungnya karena kita masih dalam pandemi COVID-19, tapi ternyata kita masih bisa merayakan Hari Anti Korupsi itu dengan berbagai kegiatan virtual yang justru semakin membuat kita terkoneksi secara luas nih dengan pegiat-pegiat integritas yang lainnya. Nah, berkaca dari hal tersebut, di tahun 2021 ini, Pentas ingin mengajak teman-teman cerita untuk terus membawa semangat Hakordia, sesuai dengan tagline kita ya, setiap hari Hari Anti Korupsi. Ya. Jadi, Pentas mengajak penyuluh dan pegiat anti korupsi, juga teman-teman yang tertarik dengan untuk membagikan cerita integritasnya, untuk saling terkoneksi, saling menginspirasi lebih luas lagi, juga saling berkenalan melalui cerita di pentas. Seperti itu Kak Tony. Benar. Wah, oke. Berarti kita lagi mengajak teman-teman yang punya concern di isu-isu integritas maupun anti korupsi untuk berbagi cerita. Berarti ada yang mau cerita nih pada kali ini Kak Is ya? Benar sekali Kak Tony. Kita sapa dulu ya kali ya. Ya, kita sapa dulu teman bincang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Master Lisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Apa kabar, Mas Rais, Master Tony? Alhamdulillah, baik. Oke, jadi kita udah kedatangan teman bincang yang sangat spesial nih. Teman bincang pertama kita di cerita di pentas, Kak Tony. Nah, langsung aja ya, panggung kita serahkan ke Master Lisa untuk memperkenalkan diri dan giatnya. Gitu. Baik, perkenalkan, nama saya Lisa Nazifa. Halo semuanya. Ya, biasanya saya memperkenalkan diri itu Lisa dengan S, Nazifa dengan Z gitu. Biasanya orang ketuker. Saya adalah Widya Iswara. Saat ini saya Widya Iswara di Provinsi DKI Jakarta. Sudah berapa tahun terakhir ya? Sudah 5 tahun terakhir ya. Kemudian saya PNS di DKI semenjak 2010. Kemudian sebelum di DKI saya menjadi dosen selama hampir 6 tahun ya. Jadi dunianya memang lulus kuliah, kemudian berkecimpung di dosen, baru kemudian bergabung di PNS. Oke, jadi PNS terus ngajar ya, ngajar juga. Jadi emang hobinya ngajar juga ya, Mas? Mungkin bukan cuma ada karena keturunan juga kali ya, Bapak Ibu suka ngajar, dulu nenek juga ngajar gitu, jadi mungkin bakatnya ke situ kali. Oke, wow. Jadi memang dunianya sudah dunia berbagi nih. Kita panggilnya Master nih, Kak Tony. Kalau nyadar nih teman cerita dari tadi. Jadi kalau udah ada kata Master, tentunya udah tahu dong Master. Master Lisa ini adalah seorang penyuluh anti korupsi tersertifikasi. Benar begitu, Master Lisa? Ya.
Betul, saya penyuluh anti korupsi tersertifikasi ya, walaupun pada awalnya mengikuti penyuluh juga belum tahu ya ini fungsinya apa sih penyuluh anti korupsi gitu. Tapi memang lebih kepada kesadaran ingin meningkatkan pengetahuan tentang anti korupsi ya. Karena bergabung di Widya Suara tahun 2016, kemudian langsung memilih mata pelatihan anti korupsi saat itu ya, padahal belum mengikuti spesifik tentang anti korupsi gitu. Jadi memang hanya based on knowledge management aja dari teman-teman Widya Suara. Kemudian tahun 2017 ada 2018 ya, oke. 2018 ada RPL ya dari KPK. Jadi penyuluh anti korupsi itu ada 2 jalur ya. Ada yang jalur diklat, kemudian ada yang jalur RPL. RPL itu rekognisi masa lampau atau pembelajaran lalu gitu ya. Kalau nggak salah rekognisi pembelajaran lalu. Benar. Ya. Kira seperti itu. Jadi 2017 ikut itu, ya ternyata anti korupsi juga ini ya, menarik sekali untuk diikuti gitu ya. Karena background saya di S1 dan S2 juga bukan tentang hukum, bukan tentang ekonomi, bukan tentang sosial, jadi pure science gitu. Masuk ke Widya Suara ngambil anti korupsi, jadi memang saya butuh hal-hal yang kaitannya dengan materi-materi aturan-aturan yang terkait dengan itu ya. Walaupun sebelum di Widya Suara saya 6 tahun kan di PNS ya, jadi mungkin sudah tahu apa sih lika-liku di birokrasi gitu ya, sehingga memicu juga saya harus tahu gitu. Jadi PNS itu bukan cuma melaksanakan tugas, tapi tahu aturan-aturannya gitu kan. Menarik nih kata Master Lisa tadi, beliau tidak berasal dari latar belakang hukum gitu ya. Jadi banyak teman cerita yang terjebak asumsi bahwa kalau ngomongin soal anti korupsi itu ngomongin soal hukum, ternyata nggak gitu-gitu juga banget. Betul. Ternyata ya. Kemudian 6 tahun menjadi PNS, kemudian tahu birokrasi seperti apa, kayaknya hal ini ya yang akan diceritakan oleh Master Lisa gitu ya, tentang bagaimana menyikapi gratifikasi dan suap gitu sebagai ASN. Menarik sekali topiknya gitu ya. Kak Tony, gimana Kak Tony? Boleh. Ini mungkin Master Lisa yang mungkin udah 10 tahun ya Master Lisa untuk berkecimpung di PNS nih. Tahun ini berarti masuk ke 11, tahun ke-11. Wah, mantap. Oh ya, masuk ke 11. Iya. Nah, ini udah lumayan banyak ya pengalaman dan sempat juga menduduki jabatan struktural ya. Jadi kemungkinan ada pengalaman yang bisa mungkin Master Lisa ceritakan di kesempatan kali ini. Monggo Master Lisa. Iya, baik. Terima kasih. Mungkin ini jejaknya kalau mau cerita dari dosen dulu gitu ya, karena dosen juga kan erat kaitannya dengan gratifikasi. Jadi saat jadi dosen sih sebenarnya lebih kepada kita suka share aja sama dosen gitu ya, sama dosen. Oh setelah skripsi ada yang ngasih ini, ada yang ngasih itu gitu ya. Tapi kemudian saya kok nggak pernah ada yang ngasih gitu ya. Ada rasa kecemburuan gitu ya, ada rasa iri. Saat itu kan belum tahu apa-apa ya, masih tahun 2005, 2006 gitu. Kemudian beralih tahun demi tahun, masuk ke 2010, masuk ke PNS yang masih jadi staff. Nah, di situ saya sudah mulai melihat, oh ternyata ada ya yang namanya misalnya SPJ yang dibuat tidak sesuai dengan realitanya gitu ya. Ada sajalah mungkin yang harusnya misalnya ada BIMTEK yang dilakukan 3 hari, tapi dibikinnya 7 hari misalnya ya. Kemudian seperti itulah, ada yang misalnya daftar absen, nggak hadir tapi disuruh ikut, disuruh tanda tangan aja gitu kan. Itu kan menurut saya ini sebenarnya boleh nggak sih, nggak apa-apa gitu, cuma sekedar melengkapi dokumen, tapi kan sebenarnya ada rasa nggak sreg di hati gitu ya. Itu masih staff ya di 2010 sampai 2014 ya. Nah, masuk dari 2015 ini yang menarik karena saya masuk ke suatu badan baru yang mengurus perizinan ya. Tadinya itu kan di Jakarta perizinan ada di masing-masing dinas teknis ya. Kemudian diambil dari dinas teknis itu ke dalam satu badan yang khusus ngurusin yang khusus ngurusin perizinan gitu ya. Nah, ini kan di situ sebenarnya ada kayak shifting paradigma ya. Maksudnya ada perubahan paradigma di mana orang-orang tertentu misalnya dulunya yang namanya bikin izin itu ya ke dinas gitu ya. Mungkin ya bawa upeti lah, bawa suap lah, bawa istilahnya kedekatan lah, kolusi, nepotisme lah. Tiba-tiba
masuklah tuh badan baru tahun 2014 dibentuk yang pure gitu ya, benar-benar ngurusin perizinan gitu kan. Ini sesuatu yang menarik ya menurut saya. Tapi tantangannya ya kita harus di situ karena badannya baru kita harus benar-benar menerapkan integritas ya, dalam artian yang biasanya mungkin pakai calo, yang biasanya kenal-kenal nepotisme gitu ya, sekarang nggak ada lagi gitu. Kemudian di depan kita sudah bilang misalnya standar pelayanannya sudah jelas, kemudian transparansinya sudah jelas gitu ya, prosedurnya sudah jelas, gratis atau tidaknya juga sudah jelas gitu. Jadi nggak ada lagi tuh yang harusnya yang namanya suap atau gratifikasi gitu. Tapi nyatanya di keseharian ternyata memang masyarakat kita itu senang sekali memberi ya, senang sekali memberi. Tapi dalam artian saat kita memberi, rasa ikhlas itu nggak mudah muncul gitu. Jadi nggak ada yang namanya pemberian itu yang tidak ada tujuannya, apalagi kepada penyelenggara negara. Ya, ini kita kaitannya dengan penyelenggara negara kan sama-sama PNS gitu. Kalau kita antar hubungan masyarakat gitu ya, sama-sama misalnya lebaran ngasih ketupat, ngasih opor, ngasih rendang, itu oke lah, itu adalah hubungan antar sama manusia, hubungan sosial ya, hablum minanas. Tapi kalau kaitannya sama penyelenggara negara, apalagi kaitannya dengan jabatannya, itu nothing, nggak ada yang namanya ikhlas gitu. Jadi makanya gratifikasi itu kan definisinya adalah pemberian dalam arti luas, itu definisinya. Pemberian dalam arti luas, nggak ada embel-embelnya, mau berapa kek, mau siapa yang menerima, mau siapa yang ngasih, sasarannya cuma siapa yang menerima. Yang menerima adalah PNS atau penyelenggara negara gitu. Jadi nggak ada ya sebelum kek, yang sesudah kek, saat proses kek, nggak ada. Jadi definisinya adalah pemberian dalam arti luas. Jadi bisa juga pemberiannya bukan cuma barang tapi juga jasa gitu. Jadi kalau ngomong ini sebenarnya luas sekali ya. Kalau misalnya saya boleh ngasih contoh, ada dua tipe orang yang bikin perizinan. Ya, maksudnya dua tipe dalam arti dua tipe penyelenggaraan. Waktu saya menjabat di Kepala Sisi, mohon maaf ini pengalamannya juga nggak lama ya, karena ternyata memang nggak berjodoh dengan struktural gitu. Jadi ada dua tipe pelanggaran yang dilakukan oleh yang membuat izin gitu ya. Ada dua. Pertama adalah melakukan suap atau gratifikasi. Ya. Suap atau gratifikasi itu dimulai dengan kata-kata yang halus saja sekali. Misalnya, mohon bantuannya Bu, mohon bantuannya Pak. Artinya apa sih? Apakah Bapak Ibu sebagai penyelenggara negara ada pilih kasih dalam membantu? Apakah ada pilih kasih dalam menawarkan informasi, memberikan informasi? Tidak ada. Jadi kata-kata tolong dibantu itu adalah kata-kata yang penuh dengan trik ya. Setelahnya itu pasti ada. Seharusnya nggak usah diucapin ya. Wah, itu seharusnya tidak usah diucapkan. Saya sampai menegur gitu setiap konsumen yang mengatakan kalimat itu. Kalimatnya tidak seperti itu, Bu. Kami selalu membantu apapun yang Ibu butuhkan. Asalnya sesuai dengan persyaratan, sesuai dengan ketentuan. Itu jadi kalau tolong dibantu itu konotatif sekali. Ya. Karena emang udah tugasnya kita ya untuk melakukan tugasnya. Iya. Dan ini kan kita terbiasa dengan budaya ya. Budayanya apa sih? Misalnya kita mau bikin sertifikat ini nih, mau bikin dokumen ini nih, jangan lupa ya nyiapin amplop gitu. Itu bukan sesuatu yang dirasakan salah lagi, karena kenapa? Karena sudah terlalu terbiasa gitu. Jadi kalau kita bicara integritas itu nggak serta-merta muncul. Integritas itu dilakukan dari hal yang kecil kemudian dilakukan yang lebih besar lagi gitu ya. Dimulai dari diri sendiri gitu, sampai kemudian itu menjadi suatu kebiasaan diri kita, kemudian kebiasaan itu dirasakan oleh lingkungan. Jadi akhirnya integritas itu menular kepada lingkungannya kan gitu ya. Integritas itu ada lingkup-lingkupnya, ada diri sendiri, ada lingkungan, ada kemudian masyarakat, sampai kemudian negara gitu. Jadi kalau kita bicara korupsi adalah extraordinary crime, ya integritas juga harus extraordinary menerapkannya gitu. Jadi kalau hal sesimpel kalimat saya minta tolong gitu ya, tolong ya Bu, itu harus dirubah gitu. Bu, saya mau mengajukan izin, ini adalah dokumen saya. Gitu, udah cukup aja, nggak usah pakai tolong nggak tolong. Ini kita tidak sedang mengajarkan anak kecil minta tolong sama orang tuanya gitu, nggak seperti itu. Iya, benar. Tugas PNS adalah pelaksana kebijakan publik, fungsinya pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa gitu. Udah jelas harus melayani publik, tapi sesuai dengan aturan. Makanya yang pertama fungsinya adalah pelaksana kebijakan publik. Kalau sudah melaksanakan kebijakan publik dengan benar, melayani dengan benar pelayanan publik, baru kemudian kita bisa mempererat dan mempersatukan bangsa gitu kan. Kalau nggak begitu nggak bisa dong. Gitu. Benar.
Jadi kesimpel itu sebenarnya. Sorry jangan muter-muter ya. Yang pertama tadi ada yang modelnya gitu, suap ya. Suap dari awal sudah menargetkan, oh ya saya punya amplop sekian nih ya, diberikan kepada loket ya pelayanan, atau kemudian bertemu langsung pada penandatangan izin gitu ya. Kemudian yang kedua, ada model yang ikutin aja semua syaratnya sampai selesai tanpa ada suap, tanpa ada kedekatan nepotisme dan lain-lain. Tapi setelah jadi saking senangnya nih jadinya cepat gitu ya, karena kita badan baru kan. Setelah itu ditawarin lah gitu ya. Saya pernah soalnya waktu itu mengeluarkan izin yang namanya izin usaha salon. Klinik kecantikan. Nah, selesai memberikan izin usahanya selesai, pemilik usahanya langsung balik lagi ke kita, bilang, Bu, nanti klinik kita buka tanggal sekian. Bawa ya Bu karyawan-karyawan Ibu, staf-stafnya, staf-staf yang di atas juga, yang di lantai atasnya juga boleh silakan gitu. Ya maksudnya kan dia menawarkan itu adalah gratis gitu. Nah, dia sudah mengikuti prosedurnya dari awal sampai akhir, udah selesai nih, nggak ada penyelewengan ya, maksudnya nggak ada penyimpangan di situ. Tapi setelah selesai dia merasa harus berbalas jasa. Padahal itu yang kita lakukan adalah kewajiban kita gitu. Dan hak dia untuk mendapatkan izin sesuai dengan waktu yang ditentukan gitu. Nggak ada kita di situ nyepet-nyepetin karena kenal sama orangnya, nggak ada gitu. Itu yang saya merasa ada dua penyimpangan. Ada yang memang dari awal sudah berniat buruk dengan ada suap, ada yang kemudian di akhir ya menyampaikan dalam bentuk balas jasa karena sudah dibantu. Nah ini menurut saya penanaman nilai integritas itu nggak hanya untuk PNS tapi juga untuk masyarakat gitu. Jadi ada dua itu tadi. Kalau saya udah ketemu dua-duanya gitu, dan itu tantangan bagi pelayan publik yang memang di garda terdepan ya, harus punya mental nolak terhadap hadiah-hadiah. Isu ini sebenarnya dekat dengan kita ya, baik kita sebagai PNS maupun kita sebagai masyarakat gitu. Makanya tadi poinnya Master Lisa adalah bukan cuma PNS yang perlu tahu, perlu sadar, tapi juga masyarakatnya sebagai pengguna layanan publiknya. Dan bukan cuma perlu tahu aja, tapi perlu punya sikap juga. Jadi bukan cuma perlu punya pengetahuan, juga perlu punya sikap. Seperti itu ya Mas Risa untuk menolaknya. Menarik sekali. Ini tadi juga disampaikan, jadi ada dua kasus. Nah, jadi kalau Mas Lisa tadi cerita, jadi ada suap, jadi ada keinginan dari pemberi untuk meloloskan izinnya tadi ya. Itu namanya suap. Nah, ada juga Master Lisa nggak meminta, kemudian prosedurnya sudah benar, nggak ada kesalahan apapun, tapi tetap aja dikasih, itu namanya gratifikasi. Nah, ini Master Lisa memberikan pengertian dari delik tipikor ini melalui contoh yang dia dihadapi oleh Mas Lisa. Keren. Oke, mau tahu lanjutan cerita baiknya? Tunggu di episode berikutnya. Tetap bersama Pentas, PNS Cerita Integritas.